Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Di tengah kerajaan Majapahit yang megah, terdapat sebuah wilayah bernama Tanjung Mas, yang dikenal sebagai tanah yang subur dan makmur. Wilayah ini dikelilingi oleh hutan lebat, sungai yang jernih, dan perbukitan yang menyejukkan. Tanjung Mas bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kisah-kisah yang menyelimuti tanah ini, terutama tentang janji yang tak pernah terpenuhi. Kisah ini dimulai pada zaman pemerintahan Raja Jaya Sakti, seorang penguasa yang dikenal karena kebijaksanaannya dan keadilannya yang tinggi. Di bawah pemerintahannya, kemakmuran dan perdamaian mencakup wilayah kerajaannya, dan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Raja Jaya Sakti memiliki seorang putra bernama Prabu Wijaya, seorang pangeran muda yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang mengagumkan. Ia tumbuh menjadi sosok yang sangat dicintai oleh rakyatnya, yang melihatnya sebagai calon raja yang akan meneruskan warisan ayahnya. Suatu hari yang cerah, Raja Jaya Sakti memutuskan untuk mengadakan pesta rakyat, yang penuh kemeriahan di lokasi indah yang dikenal sebagai Tanjung Mas. Pesta ini diadakan untuk merayakan kemenangan yang diraih dalam sebuah peperangan, yang sangat menentukan bagi keberlangsungan kerajaan. Selain itu, acara tersebut juga berfungsi sebagai ajang perkenalan calon permaisuri bagi Pangeran Wijaya, yang diharapkan dapat menjadi pendamping hidupnya, dan bersama-sama membangun masa depan yang gemilang bagi kerajaan. Di tengah keramaian pesta yang penuh warna, seorang wanita cantik dan anggun muncul, bernama Ratu Dewi. Dia dikenal sebagai putri dari kerajaan tetangga, dan memiliki reputasi sebagai sosok yang cerdas dan berbakat. Pesona dan kecintaannya terhadap seni menjadikannya menonjol di antara kerumunan yang ramai. Ketika Pangeran Wijaya melihatnya, hatinya bergetar, dan dalam sekejap, keduanya saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari momen tersebut, mereka segera menjalin hubungan yang penuh kasih sayang, berbagi tawa dan senyuman, serta menghabiskan waktu satu sama lain. Di bawah sinar bulan yang lembut dan romantis, Pangeran Wijaya mengajukan janji yang manis kepada Ratu Dewi. "Pernahkah kamu mendengar tentang Tanjung Mas?" tanya Pangeran Wijaya dengan mata penuh harapan dan cinta yang menggebu. Ratu Dewi membalas dengan senyum lembut, "Ya, aku tahu tentang tempat ini. Ini adalah tanah yang indah dan penuh misteri, tempat yang memiliki banyak cerita dan kenangan." Di sini, lanjut Pangeran Wijaya dengan penuh semangat. "Aku berjanji bahwa jika kita bersama, aku akan menjadikan Tanjung Mas sebagai tempat tinggal kita. Kita akan membangun kehidupan yang penuh kebahagiaan di sini, dan kita akan mengukir janji kita di batu-batu di hutan ini agar tidak pernah terlupakan. Janji ini akan menjadi simbol cinta kita yang abadi." Mendengar hal itu, Ratu Dewi merasa terharu dan menerima janji tersebut dengan sepenuh hati. Keduanya kemudian pergi ke sebuah tempat terpencil dan tenang di dalam hutan, di mana Pangeran Wijaya dengan lembut mengukir nama mereka, dan janji cinta mereka pada sebuah batu besar. Batu tersebut menjadi saksi bisu dari ikatan cinta mereka, simbol yang akan abadi meskipun waktu berlalu. Namun, nasib memiliki rencana lain. Ketika kedua pasangan ini bersiap untuk merayakan pernikahan mereka, keadaan berubah dengan cepat.
Kerajaan tetangga yang dipimpin oleh musuh yang iri menyerang Majapahit, dalam sebuah serangan mendadak yang penuh kejutan. Dalam kekacauan yang tak terhindarkan akibat perang yang melanda, Pangeran Wijaya dipanggil untuk memimpin pasukan Majapahit, tugas yang tak bisa ia abaikan. Dengan berat hati, ia harus meninggalkan Ratu Dewi dan janji indah yang telah mereka buat bersama di Tanjung Mas. Ratu Dewi menyaksikan Pangeran Wijaya pergi dengan hati yang penuh kesedihan. Dia memahami bahwa tanggung jawab sebagai pangeran dan pelindung kerajaan selalu harus diutamakan, meskipun hatinya ingin Pangeran Wijaya tetap di sisinya. Dalam peperangan yang berlangsung sengit dan penuh tantangan, Pangeran Wijaya berjuang dengan keberanian dan tekad yang kuat. Meskipun Majapahit pada akhirnya memenangkan pertempuran, kehilangan besar terasa saat kabar yang mereda datang. Pangeran Wijaya tidak pernah kembali ke Tanjung Mas, tempat yang penuh kenangan indah bagi mereka. Ratu Dewi yang setia menunggu kepulangan Pangeran Wijaya, akhirnya menerima kabar pahit bahwa sang pangeran telah gugur dalam peperangan. Hatinya hancur berkeping-keping, tetapi ia tetap berpegang pada janji yang telah mereka buat. Dalam keadaan duka yang mendalam, Ratu Dewi pergi ke tempat di mana mereka telah mengukir cinta mereka. Dan di sana, ia merawat batu besar yang kini menjadi tanda abadi dari cinta dan janji mereka. Momen itu menjadi saat yang penuh haru, ketika ia mengenang segala kenangan indah yang mereka lalui bersama. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun berlalu, kisah Tanjung Mas dan janji yang tak pernah terwujud tersebut, berubah menjadi legenda yang dikenang oleh seluruh rakyat Majapahit. Tanah ini tetap disakralkan, menjadi tempat bagi banyak orang untuk merenungkan dan mengenang cinta yang abadi. Batu besar yang terukir dengan nama Ratu Dewi dan Pangeran Wijaya berdiri kokoh di dalam hutan, menyimpan kisah cinta yang melampaui batas waktu. Dan hingga kini, masyarakat Majapahit dan generasi berikutnya masih mengisahkan legenda Tanjung Mas Ninggal Janji. Sebagai pengingat bahwa cinta sejati seringkali memerlukan pengorbanan yang besar, dan bahwa janji-janji yang tulus tetap hidup di dalam ingatan dan hati mereka.